Kalian bertiga pemimpin sekte. Kalian benar-benar menyedihkan. Iblis ini benar-benar menguasai seni pemakan jiwa. Aku khawatir. Dia tak terkalahkan di dunia. Setelah aku membunuh kalian bertiga pemimpin sekte, lembah jahatku bisa membantai semua orang dan menguasai dunia persilatan. Jangan coba-coba. Oh tidak, cedera dalamku terlalu parah. Aku tidak bisa menyalurkan kiku. Hari ini, kita akan mati di sini. Siapa di sana? Aku tidak ingin pertumpahan darah hari ini. Biarkan mereka pergi. Dasar bodoh sembrono. Aku adalah kepala lembah jahat yang tak terkalahkan. Kawan muda, lari. Kamu tidak sebanding dengannya. Hanya itu yang kau punya, seperti gelitik? Senior, orang ini adalah iblis dari lembah jahat. Saya mohon, Senior, untuk membasminya sampai tuntas, untuk mencegah masalah di kemudian hari. Kapan siklus balas dendam akan berakhir? Aku sudah menghancurkan dasar kekuatan iblisnya. Selama 3 tahun, dia hanya akan menjadi manusia biasa. Jika dia suatu saat kembali, bagaimana kita akan menghadapinya? Jika semua sekte besar dapat mengesampingkan prasangka sektarian mereka, dan membentuk aliansi kebajikan, kita mungkin punya peluang melawannya. Junior, ingin menghormati Anda sebagai pemimpin aliansi kebajikan. Untuk memimpin kami memberantas kejahatan dan menegakkan kebaikan. Aku sudah lama pensiun dari dunia persilatan. Aku tidak tertarik dengan urusan dunia itu. Semuanya, jaga dirimu baik-baik. Hei, kemana dia pergi? Teknik senior itu mirip dengan dewa perang. Mustahil. Dewa perang dikenal sebagai raja neraka yang hidup. Jika dia adalah iblis besar itu, Guili pasti sudah mati sekarang. Mulai sekarang, kita bertiga akan menjadi tetua. Posisi pemimpin akan selalu dicadangkan untukmu. Kami akan berusaha keras menemukan pemimpin, dan pasti memujuknya kembali sebagai pemimpin aliansi kebajikan. Anggur yang enak. Oh, kamu, Raja Neraka yang hidup demi meletakkan pisau jagalmu, memulai lembaran baru. Kamu telah berkultivasi di sekte penanya hati kami selama bertahun-tahun dan mengembangkan hati yang kesatria. Tapi hari ini, kamu masih menyimpan niat membunuh.
Guru Zuoyong. Sejak kecil, aku percaya bahwa musuh harus dibasmi habis. Untuk memberantas pola pikir ini, tidaklah mudah dalam sehari. Struktur tulangmu luar biasa. Kamu adalah jenius bela diri. 1 dari 10.000. Aku punya manual rahasia di sini. Selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa menguasainya. Namun, esensi sejati bela diri dalam buku itu dapat membantumu menekan sifat iblis di dalam dirimu. Telapak Buddha. Prinsipnya adalah kebijaksanaan besar tampak bodoh. Semakin dalam kamu berkultivasi, semakin kesadaranmu menjadi bingung. Hanya saat kamu mencapai penyelesaian, di lautan kesadaranmu, 3 lonceng akan berbunyi. Maka pencerahan akan datang, dan roh sejatimu akan kembali. Apakah kamu benar-benar rela melepaskan masa lalu dan mencari dirimu yang sejati? Aku rela. Mantan pemimpin sekte, jangan tidur lagi. Bangun dan lihat aku bekerja. Bodoh. Orang dari aliansi benar akan datang hari ini. Tetua menyuruhmu kembali dan menyapu halaman. Oh, ayo. Tapi, tempat ini belum dibersihkan. Mantan pemimpin sekte akan tidak senang. Ayo. Gadis suci, Ada kabar tentang pemimpin aliansi akhir-akhir ini? kami sudah mencari di seluruh dunia persilatan. Masih belum ada jejak pemimpin aliansi. Kita harus tetap mencarinya meskipun sepertinya tidak mungkin. Iblis siluman akan segera pulih. Di dunia ini, hanya dia dan Dewa Perang bisa melawan iblis siluman. Dia adalah harapan aliansi benar kita. Ya? Sekte Tanya Hati ini benar-benar tidak tahu diri. Berulang kali menolak untuk bergabung dengan aliansi benar. Kali ini, kita harus memberi mereka pelajaran. Ling Er. Setelah misi ini selesai, kita akan bertunangan. Putra Suci, kau tahu, aku hanya suka seseorang seperti pemimpin aliansi. Seorang pahlawan besar. Semangat kebenaran, kebenaran abadi. Semangat kebenaran, kebenaran abadi. Semangat kebenaran. Tapi pemimpin aliansi sudah hilang begitu lama. Kenapa kau bersikeras? Jika aku tidak bisa menikahi pemimpin aliansi, Ling Er lebih baik mati sendiri. Ling Er. Kamu nggak apa-apa? Kekuatan yang luar biasa. Bahkan 3 pendiri senior mungkin tidak bisa menandinginya. Mungkinkah? Pemimpin aliansi? Mungkin aku jadi gila mikirin pemimpin aliansi. Kenapa pemimpin aliansi ada di dekat sekte Wenxin? Tapi kalau aku beruntung menemukan orang ini, pasti bisa menghadapi Guili. Ayo kita ke sekte Wenxin dulu untuk urusan. Nanti kalau pulang, kita kembali untuk bertemu master ini. Ayo. Bodoh, kenapa kamu geleng-geleng kepala? Bahunya keras banget. Kamu harus mencengkeram tanah dengan kaki dan memutar pinggang. Dia punya wawasan segitu. Dasar bodoh. Apa kamu paham yang mereka lakukan? Sapu lantai saja, urus urusanmu sendiri. Abaikan si bodoh ini, lanjutkan latihan. Cengkeram tanah dengan kaki dan putar pinggang. Kok tiba-tiba kamu jadi segitu kuatnya?
Putra suci dan putri suci aliansi Hauki sudah tiba. Ayo, Ada apa ini? Kenapa mereka ada di sini? Putra suci aliansi Hauki dan putri suci juga sama-sama ada di sini. Hari ini, sepertinya urusan tidak akan berakhir damai. Sekte Wenshin, sudahkah kalian memutuskan untuk bergabung dengan aliansi Hauki dan melawan lembah jahat bersama? Untuk melawan lembah jahat, Sekte Wenshin tentu akan berpartisipasi. Bagus kalau begitu, gabunglah dengan aliansi Hauki dan lawan musuh bersama. Semua tahu, aliansi Hauki kalian, dengan dalih memberantas kejahatan, sebenarnya mencaplok sekte lain. Apa kalian pikir, sekte Wenshin itu bodoh? Kamu cari mati. Kalau tidak mau bergabung, tidak apa. Tapi, kamu harus serahkan telapak Buddha. Kalau tidak, hari ini, aliansi Hauki akan meratakan sekte Wenshin. Aliansi Hauki? Kenapa kedengarannya familiar banget? Kepalaku sakit. Aku tidak ingat. telapak Buddha. Itu adalah jurus pamungkas dari sekte Wenshin kami. Itu adalah dasar dari garis keturunan kami. Bagaimana bisa kami memberikannya kepada orang luar? Omong kosong. Telapak Buddha. Jelas itu diberikan oleh Buddha sendiri, untuk menyelamatkan semua makhluk hidup, dan untuk menghilangkan bencana. Ilmu bela diri. Diturunkan kepada manusia biasa, itu hanya kebetulan. Bahwa sekte Wenshinmu yang mengakuinya. Dan menyebutnya, jurus pamungkas kalian sendiri. Konyol. Apa gunanya mengambil kembali manual itu? Apa gunanya? Kalian bahkan tidak bisa mempraktikkannya. Kalian harus seperti aku. Berpikiran sederhana untuk bisa menguasainya. Anak ini sangat bodoh. Mungkin tadi aku terlalu banyak berpikir. Jadi menurutmu, orang bodoh sepertimu, bukankah itu membuatmu jenius dalam berlatih telapak Buddha? Benar. Bagaimana kau tahu? Aku bisa melakukan telapak Buddha. Telapak Buddha itu keras dan lembut. Kebijaksanaan besar tampak bodoh. Aku baru menguasainya setelah menjadi sederhana, saat itulah aku akhirnya memahaminya. Dia benar-benar. Orang bodoh? Kau menerima orang bodoh juga? Sekte Wenshin, kalian benar-benar menerima sampah apapun, bukan? Selama ribuan tahun. Tidak ada yang pernah menguasainya. Telapak Buddha. Gerakan itu hanyalah legenda. Itu karena sekte Wenshinmu tidak cukup baik. Jika kau memberikannya kepada aliansi Hauki kami pasti akan berhasil menguasainya. HMPH, menurutku, bergabung dengan aliansi Hauki hanyalah alasan. Kau benar-benar hanya menginginkan manualnya. Aku tidak pernah menyangka aliansi Hauki akan sebebas lembah jahat, tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Ya, pemimpin kami adalah seorang jenius bela diri yang hampir sekuat dewa perang. Jika dia bisa menguasai telapak Buddha, dia akan tak terkalahkan. Jadi hari ini, kami harus mendapatkan manual itu. Seorang ahli yang tiada tanding, masih menginginkan manual orang lain? Aku akan bertanya sekali lagi, serahkan manualnya, atau aliansi Hauki akan menghancurkan sekte Wenshin. Kau tidak akan berani. Awas. Jangan bertengkar. Aku baru saja menyapu lantai. Nanti jadi kotor. Ini. Tadi aku merasakan energi dalam yang kuat. Tapi sekarang sudah hilang. Ling'er, ada apa? Putra suci. Tidak perlu marah seperti itu. Jika kau bersikeras tidak mau berkompromi. Kalau begitu ayo bertanding. Jika kami menang, kau serahkan telapak Buddha. Jika kau menang, maka masalah ini dianggap selesai. Bagaimana menurutmu? Ya. Ling'er, kenapa membuatnya begitu rumit? Menurutku, langsung ratakan mereka dan selesai. Lonjakan energi internal tadi benar-benar mirip ahli di hutan itu. Jika ahli itu ada di sekte Wenshin, kita bisa gunakan metode ini untuk memaksanya muncul. Dan minta dia menangani Guili, maka aliansi Hauki tidak perlu memulai konflik dengan sekte Wenshin demi telapak Tathagata. Mungkin solusi yang saling menguntungkan. Putra suci, harap bersabar. Pemimpin sekte Zuo, bagaimana menurutmu? Pemimpin sekte lama berkata,
Berlatih bela diri bukan untuk menindas yang lemah. Bertarung itu buruk. Kau bodoh. Siapa yang menyuruhmu bicara? Kamu tidak apa-apa? Jangan jatuh. Tanahnya kotor. Aneh. Bagaimana dia menghindarinya? Apa aku salah dorong? Gerakan tadi mungkinkah? Pemimpin sekte, menurutku kita bisa menerima tantangan. Kakak senior kita ahli dalam 7 teknik absolut. Dia mungkin tidak akan kalah. Tepat. Meskipun aliansi Hauki kuat, sekte Wenshin kita juga bukan yang mudah dikalahkan. Pemimpin sekte Zuo, sudahkah Anda memutuskan? Apakah Anda akan bertanding, atau aliansi Hauki akan menyerang sekte Wenshin? Baik. Sekte Wenshin kami menerima tantangan. Hei, aliansi Hauki dan sekte Wenshin masing-masing akan mengirim murid, dan yang terakhir bertahan di arena ini menang. Aliansi Hauki, Putra Suci dan Putri Suci, semua datang. Bisakah kita menang? Kalian cukup sadar diri. Menurutku, langsung berlutut dan minta ampun, atau aku pukul sampai gigimu tanggal. Diam. Bagaimana bisa kau meningkatkan semangat musuh dan melemahkan semangat kita sendiri? Pemimpin sekte, aku dan kakak senior sudah cukup. Biarkan aku yang memimpin. Aku akan mengajari mereka pelajaran. Yezi. Giliran. Aku? Ya, iya. Tentu. Ini menyenangkan. Berhenti. Pemimpin sekte, kau gila? Dia bodoh. Pertempuran ini menentukan kelangsungan hidup sekte Wenshin. Ini bukan lelucon. Pemimpin sekte, orang bodoh ini bisa saja menyapu lantai. Jika dia maju bertarung, pasti dia akan mati. Adik kedua, kamu dulu yang maju di pertandingan ini. Tentu. Ayo, kakak kedua. Bagus. Itu saja kemampuanmu? Berhenti berlatih bela diri, pergi menyapu lantai dengan si bodoh itu. Biarkan aku menunjukkan kekuatan telapak tangan penghancur hati. Kakak kedua terlalu impulsif. Kau harus menenangkan pikiran dan fokus. Telapak tanganmu harus seperti air, mengalir. Atau kau akan kalah. Diam. Apa yang kau tahu, dasar bodoh? Bodoh? Beraninya kau memberi saran di sini? Orang bodoh ini tampak sangat dungu, tapi apa yang dia katakan masuk akal. Masuk akal. Berhenti. Berhenti. Di lautan kesadaranmu, 3 lonceng akan berbunyi, dan kau akan tiba-tiba mendapat pencerahan. Roh sejatimu akan kembali. Tenangkan pikiranmu. Mengalir seperti air. Tidak berguna. Kakak senior kedua menang. Bagus. Kakak senior kedua luar biasa. Lihat, kakak senior kedua mendengarkanku. Pamer, ya, itu karena kakak senior kedua kita kuat. Sepertinya. Aku, sang putra suci, harus turun tangan sendiri. Untuk memberimu pelajaran. Si bodoh ini. Kelihatannya polos, tapi apa yang dia katakan masuk akal.
Ling Er belum pernah memujiku sebelumnya, si bodoh ini, sekte hati, semua pantas mati. Kakak senior kedua sudah kehabisan tenaga untuk bertarung. Mereka mencoba membunuhnya. Kakak senior kedua. Siap. Adik laki-laki. Berhenti. Hanya itu? Biarkan aku menghadapimu. Kakak senior besar sudah menguasai 7 seni, dia pasti akan memberinya pelajaran. Kakak senior besar, tempatkan dia di posisinya. Balaskan dendam kakak senior kedua. Kakak senior besar, tangkap tongkatnya. Wow. Kakak senior besar ini memiliki penampilan yang luar biasa. Mungkinkah dia adalah ahli dari hutan? Dia memang punya sedikit kemampuan, tapi jauh di bawah ahli di hutan. Ahli, apa yang harus kulakukan agar kau muncul? Jalan yang benar membutuhkanmu. Kakak senior besar, energi dalam ini terasa salah, tersumbat saat bersirkulasi. Dia akan kalah. Omong kosong. Kultivasi Hun Tiangong, kakak senior besar, sangat dalam. Dia yang terkuat di sekte hati. Apa yang tahu, si bodoh, sepertimu. Oh tidak, energi dalamnya terhalang. Yezi. Benar lagi. 7 seni unik. Kubilang itu 7 lelucon besar. Ini. Bagaimana kita bisa menang? Gunakan telapak tangan hati. Gunakan yang ini. Ini kuat. Bersiaplah mati. Telapak tangan hati. Putra Suci. Kakak senior menang. Kakak senior menang, kakak senior mengalahkan putra suci dari aliansi Hauki. Dasar bodoh, refleks cepat. Semua latihan kita membuahkan hasil. Aliansi Hauki. Kalian selanjutnya, kan? Bahkan putra suci kalian kalah. Bagaimana kalau berlutut dan menyerah saja? Dengan kecepatan begini, kita tidak akan menemukan guru itu di hutan. Selanjutnya, aku harus turun tangan sendiri. Aku akan menghadapi mereka. Pertandingan ini, aku yang akan melakukannya. Putri Suci. Sepertinya sekte Wensin kalian yang disebut 7 seni utama hanyalah gerakan pamer. Akan kutunjukkan kesenjangan antara sekte Wensin dan aliansi Hauki selanjutnya. Selama aku di sini, kalian tidak akan mengambil kitab rahasia itu. Kakak senior. Dia mengalahkan kakak senior dengan 1 telapak. Bagaimana mungkin? Lengan kakak senior patah. Ye! Ini, kepercayaan diri sekte Wensin kalian. Lemah sekali. Pantasan putri suci, tangan langit dan bumi ini benar-benar ajaib. Dengan tangan langit dan bumi ini saja, dia telah menaklukkan puluhan sekte.
Sekte Wensin tidak ada tandingannya sama sekali. Tangan langit dan bumi, salah satu dari 3 teknik legendaris dunia persilatan, hanya kalah dari telapak Buddha, tangan langit dan bumi. Benar. Takut sekarang? Bukan hanya itu, Ling Er dia sudah menembus ke alam Grandmaster. Hanya sedikit lebih lemah dari 3 tetua. Alam Grandmaster? Ini. Bagaimana mungkin? Seluruh dunia persilatan hanya memiliki beberapa Grandmaster. Dia begitu muda. Ini tidak mungkin. Putri Suci kita telah menggabungkan yang terbaik dari 100 aliran. Sekte kalian yang sendirian tidak mungkin menang. Serahkan telapak Buddha, atau Sekte Wensin akan dihapus dari keberadaan. Sekarang saatnya hidup atau mati bagi Sekte Wensin. Kamu masih tidak mau muncul? Dihapus? Itu tidak cukup. Aku juga akan menggali kuburan anjing tua Zuoyong untuk melampiaskan amarahku. Berani sekali kau menghina guruku. Zuoyong, mantan ketua sekte. Putra Suci, kau tidak bisa melakukan ini. Ling Er, apa kau lupa apa yang dikatakan tetua kepada kita? Jika kita gagal dalam misi, kita berdua akan dihukum saat kembali. Aku akan bertanya sekali lagi. Serahkan, atau tidak? Mimpi. Kau memilih jalan yang sulit. Semua murid aliansi Hauki, dengar perintahku. Hadir. Bergabunglah denganku menggali kuburan, membongkar makam. Siap. Jangan pergi. Aku akan pertama ambil nyawamu, bodoh. Lalu gali kuburan Zuoyong. Murid-murid Sekte Wensin, dengarkan. Gunakan formasi serangan 10 sisi. Bergerak. Lindungi dasar Sekte Wenshin kita. Terlalu lancang. Bunuh mereka semua. Beraninya kau membuatku, Putra Suci, kehilangan muka di panggung itu. Ah? Berhenti bertarung. Enyahlah. Bukankah kau bilang kau tahu telapak Buddha? Ayo, tunjukkan padaku. Bodoh. Aku, Putra Suci, akan mengirimu ke alam baka. Hahaha. 3 bunyi lonceng telah berbunyi. Kau akhirnya datang. Apakah kau tahu siapa dirimu? Telapak Buddha adalah tentang tampak bodoh tapi bijaksana. Semakin dalam kultivasimu, semakin kacau pikiranmu. Hanya saat kau mencapai penguasaan besar, di dalam lautan kesadaranmu, 3 bunyi lonceng akan berbunyi. Lalu, kilasan pemahaman akan muncul. Dan roh sejatimu akan kembali. Apakah kau bersedia benar-benar melepaskan masa lalu dan mencari jati dirimu? Aku bersedia. Terlihat cukup enak. Silakan, makanlah. Terima kasih, kakak senior. Ini. Aku seorang murid Sekte Wenshin, Yeyan. Lepaskan. Yezi, lari, lari. Mati. Siapa? Siapa? Ilmu bela diri adalah untuk kesatria dan keadilan, untuk memberantas ketidakadilan di dunia. Bukan untuk menindas orang lain dengan kekerasan, untuk menindas yang lemah.
Ada apa dengan pose itu? Bermain trik. Kau mencari kematian? Ru. Light. Shen. Zan. Ini. Mungkinkah ini? Anak suci, Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya, seorang master tak tertandingi bergerak. energi dalam telah dilumpuhkan. Bagaimana mungkin? Yezi, kamu baik-baik saja? Kamu mengecewakanku lagi? Apa itu momen keraguan, kasihan, moralitas, atau rasa bersalah yang konyol itu? Ingat, emosi adalah beban. Buanglah. 3 hari tidak cukup, maka biarkan kelaparan sampai hilang. Dewa bela diri. Sahabat muda, kulihat kau memiliki hati yang kesatria. Mengapa tidak letakkan pedangmu dan ikut denganku untuk bersama-sama mengolah pikiran dan sifatmu? Wallahu, bagaimana? Lautan kesadaran sedang bangkit. Dia akan segera sadar. Biarkan aku membantumu. Dulu, pemimpin aliansi melumpuhkan energi dalam Guili. Mungkinkah dia? Yo, aliansi Hauki juga ada di sini. Anak suci dari aliansi Hauki sangat lemah menyedihkan. Kau benar-benar menyergap anak suci. Sangat keji. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin bodoh itu melakukannya? Apa tuh? Apa kita perlu menyergapnya untuk mengalahkannya? Kami baru saja merasakan aura seorang ahli yang bangkit. Itulah mengapa kami datang untuk memeriksa. Ini. Apa? Seorang master terbangun? Energi dalamku. Aku lumpuh. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar menguasai telapak Buddha? Shen Yi. Putra suci Hauki Alliance yang agung, ternyata dikalahkan oleh seorang idiot. Hauki Alliance, kapan jadi begitu sampah? Berhenti pura-pura di hadapanku, berani-beraninya kau, di hadapan putra suci ini, menusukku dari belakang. Apa, kau, lembah jahat? Apakah kau ingin memulai perang dengan Hauki Alliance? Jika Sekte Wenshin dan Hauki Alliance bisa datang ke sini, kenapa lembah jahat tidak bisa? Sekte Wenshin kami tidak menyambut lembah jahat. Itu bukan urusanmu. Serahkan telapak Buddha untuk membantu Tuan Guili menguasai ilmu suci. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh sekte kalian. Angan-angan. Bahkan jika kami menghancurkan buku itu, kami tidak akan memberikannya pada lembah jahat. Mereka yang menghalangi Tuan Guili dalam menyatukan dunia akan mati. Siapa? Keluar. Siapa? Jika berbagai sekte bisa mengesampingkan prasangka sektarian mereka, dan membentuk Hauki Alliance, mereka mungkin bisa melawan lembah jahat. Kami bersedia menghormatimu sebagai pemimpin Hauki Alliance untuk memimpin kami dalam memberantas kejahatan dan menegakkan kebaikan. Sebagai murid aliansi Hauki, kau hampir melakukan pembunuhan. Karena kekuatan dalammu benar-benar hilang, maka dalam 3 tahun, perbaikilah dirimu, dan pikirkan baik-baik tentang apa arti sebenarnya menjadi murid yang layak bagi aliansi Hauki. Yo, si bodoh itu jadi pintar? Berani kau mengajariku, Sang Santo,
Jika pemimpin aliansimu melihat Sang Santo seperti ini, apakah gelar Santomu masih berlaku? Berani kau. Pemimpin aliansi kami begitu agung? Berani kau menghinanya? Karena kau sangat menghormati pemimpin aliansimu, maka kau harus mengikuti niat awal dengan mana ia mendirikan aliansi Hauki, sebagai kehendak tertinggi. Sudahkah kau lupa? Junjung semangat kebenaran, biarkan kebenaran menang selamanya. Niat awal pemimpin aliansi sungguh patut dikagumi. Semangat kebenaran, kebenaran selamanya. Semangat kebenaran, Kebenaran selamanya. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kamu tahu aliansi Hauki begitu baik? Hanya cerita lama dari masa lalu. Sepertinya ada master di sini, telapak Buddha. Kita tidak bisa mengambilnya dengan paksa. Memang. Kita bisa mencoba untuk memancing keluar master ini, lalu bergabung dan bunuh dia. Setelah master ini mati, semua orang di sini akan berada di bawah kekuasaan kita. Hei, kamu dari Sekte Wensin? Kami, Lembah Jahat, bukanlah preman, jadi, aku akan mengeluarkan manual rahasia tertinggi Lembah Jahat, yaitu Seni Ilahi Pelumpuh Langit, sebagai taruhan, dan bertanding denganmu. Siapapun yang kalah akan memberikan manual mereka sendiri, bagaimana? Lembah Jahat. Berubah sifat? Seni ilahi pelumpuh langit? Itu teknik teratas di bawah 3 keterampilan utama. Kita tidak bisa menguasai telapak Buddha, tapi seni ilahi pelumpuh langit kita bisa mulai dengan mudah. Jika kita mendapatkan seni ilahi pelumpuh langit, Sekte Wenshin kita pasti akan semakin kuat. Kita baru saja bertempur besar, dan kita sudah sangat lemah. Bagaimana kita bisa bertarung lagi? Kamu menginginkannya? Jika kita bisa memenangkannya, itu bagus. Tapi, Mau? Aku akan menangkan untukmu. Tunggu. Pertandingan ini akan aku ambil. Suster Suci, kau tak perlu membela Sekte Wenshin. Sebelumnya, aliansi keadilan kami telah menyinggungmu dan menyebabkanmu luka parah. Pertandingan ini, kami tak bisa membiarkanmu bertarung lagi. Tapi, jangan coba-coba menghalangiku. Melawan lembah jahat selalu menjadi tujuan bersama kedua sekte kita. Pertandingan ini, jika aku beruntung menang, seni ilahi cacat surgawi menjadi milikmu. Anggap saja kompensasi dari aliansi keadilan kami untuk Sekte Wensinmu. Jika aku kalah, kau bisa gunakan waktu ini untuk memulihkan kekuatanmu dan bertarung di lain hari. Dengan Suster Suci turun tangan, kita pasti menang pertandingan. Ling Er, habisi para sampah lembah jahat itu, dan selesaikan mereka. Xiao Linger ini memang punya jiwa kesatria. Mari lihat apakah dia layak untuk dibina. Lembah jahat, siapa yang berani bertarung? Haha. Karena Suster Suci dari Aliansi Keadilan secara pribadi naik ke panggung, maka kami tidak boleh lengah. Biarkan lembah jahat kami saudara, keempat menemuimu. Hahaha. Suster Suci, semoga setelah 3 gerakan, kau masih hidup. Jika kemampuan Xiao Linger kurang, itu akan menjadi kesempatan sempurna untuk melukainya dengan serius, dan melemahkan kekuatan tempur aliansi Hauki. Jika dia benar-benar adalah master itu, hei, kakak kedua, jangan meninggikan semangat orang lain, dan merendahkan semangat kita sendiri. Kita saudara. Bersama-sama, pasti akan memastikan dia tidak akan kembali selamanya. Nona Linger. Dia menuju ke wajahmu, pukul dadanya. Omong kosong. Aku pikir Mo Feng, jelas mengarah ke lengan kanan Linger. Hei bodoh. Kamu benar-benar pikir kamu master sekarang? Tepat sekali. Santa kami membutuhkan bimbinganmu? Ternyata hanya seorang pembual.
Aku dulu mengira dia mungkin semacam ahli. Waktunya mati. Bagaimana dia tahu? Kamu cepat menghindar. Sekarang terima ini. Linger, dia menyerang wajahmu. Serang dadanya. Tidak mungkin. Lumayan pandai beradaptasi. Tapi kekuatanmu masih dangkal. Kamu butuh lebih banyak latihan untuk memikul beban aliansi Hauki. Dia sangat familiar dengan ilmu bela diri lembah jahat. Mungkinkah? Yezi, bagaimana dia bisa begitu familiar dengan ilmu bela diri lembah jahat? Mungkin. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh lembah jahat. Omong kosong, Yezi secara pribadi diambil oleh pemimpin lama kita. Beraninya kau memfitnah pemimpin lama kita. Apa kau benar-benar berpikir Sekte Wenshin kami takut padamu? Meskipun dia tidak, maka dia hanya beruntung. Dia hanya beruntung menebak. Yezi, rahasia apa yang kau sembunyikan? Mo Feng, jika kau kalah, kembali ke lembah dan temui Tuan Guili untuk menerima hukuman. Oh tidak. Jadi bagaimana jika kau tahu kelemahanku? Bisakah kau menghadangku dalam pertukaran nyawa dengan nyawa? Hei, dia bukan master itu. Benar. Namun, dia juga adalah gadis suci aliansi Hauki. Selagi dia lemah, ambil nyawanya. Hahaha, giliranku. Balikan langit dan bumi. Dia baik-baik saja? Terima kasih. Ngomong-ngomong, bagaimana kau tahu? Pertandingan berikutnya, kau tidak perlu ikut. Kenapa? Aku masih bisa bertarung. Kau terluka parah. Jika kau terus bertarung, kau pasti akan mati. Nona Linger, dia menyerang wajahmu. Serang dadanya. Bersiaplah mati. Kenapa dia begitu yakin? Mungkinkah dia benar-benar? Anak itu lari begitu cepat. Sial. Aku bahkan belum memeluk Linger. Yezi, siapa kau sebenarnya? Ada orang lain. Hahaha, tidak. Maka serahkan manual rahasianya. Aku yang menanganinya. Yezi, kamu baru saja sadar. Jangan terburu-buru. Lenganmu tidak bisa menandinginya. Aku sudah baik sekarang. Pertarungan tadi sangat meningkatkan kemampuanku. Ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatanku. Kakak senior, lautan spiritualmu baru saja terbuka. Ini momen terobosan. Dalam pertempuran ini, jika kamu menggunakan teknik yang tepat, kamu mungkin memasuki alam Grandmaster. Bagaimanapun, aku di sini, tidak akan ada yang salah. Bagus. Kamu dari lembah jahat, biarkan aku menghadapimu. Bersiaplah untuk jurus penghancur langitku. Pah, kamu tidak layak. Kakak senior telah menerobos. Dia pasti akan menang. Kakak senior, ayo. Kakak senior, tunggu. Pikiran tenang, kumpulkan ki di dantian, telapak tangan mengikuti hati, menyelamatkan semua makhluk. Gunakan gerakan ini. Melawan teknik penghancur langit, mungkin akan bekerja dengan ajaib. Aku kurang mengerti. Ini.
Bisakah aku juga mempelajarinya? Ikuti caraku, fokuskan pikiranmu dan sirkulasikan ki. Lakukan yang terbaik. Sayang kecil, jangan menyesatkannya, kamu akan mengacaukannya. Untuk sayang kecil sepertimu, kamu tidak pantas. Kekuatan penuhku, aku akan memberimu satu gerakan. Ayo, lakukan gerakanmu. Jernih seperti cermin, kumpulkan ki di dantian, telapak tangan mengikuti hati. Menyelamatkan semua makhluk. Ini. Selamatkan semua makhluk hidup. Keterampilan murid senior setelah gerakan-gerakan ini menjadi lebih mantap. Mungkin beberapa serangan telapak tangan lagi. Dia mungkin bisa naik ke alam Grandmaster. Kamu pikir Grandmaster itu kubis? Kapan saja bisa naik? Kakak senior. Siap-siap mati. Kakak senior. Kakak senior. Kakak senior. Kamu ngatur apa sih? Kalau bukan karena mantra yang kamu ajarkan, bagaimana mungkin kakak senior bisa terluka? Dia benar-benar kacau sekarang. Kamu benar-benar percaya sama si imut itu? Memang si imut sekali. Kalau kamu jago, kamu duluan. Berdiri di belakang orang lain dan mengomentari dengan sinis. Benar seperti yang Ye katakan, berhasil menembus ke setengah Grandmaster. Kecepatan ini belum pernah terjadi. Ye, sebelum kamu bergabung dengan Sekte Heart Inquiring, apa yang kamu lakukan? Masa laluku tidak menentukan hidupku. Alasan aku berada di Sekte Heart Inquiring adalah karena aku memilih untuk berbalik dari tepi jurang. Main trik. Anak-anak kecil, satu persatu, kesempatan terakhir. Anak kecil mana yang berani maju? Siapa lagi? Ayo. Aku akan mengirim kalian semua ke akhirat. Dasar anak-anak kecil. Aku akan bunuh kalian semua untuk membalas kakak senior. Dasar bocah kecil, kamu pikir kamu layak melawanku? Bersiaplah mati. Bagaimana bisa kamu memblokir ilmu suci cacat surgawiku? Bagaimana dia bisa menangkap jurus penghancur langit? Dia hanya seorang si kecil imut. Aku bertanya padamu, siapa sebenarnya dia? Kalian semua ingin tahu siapa aku. Aku Yezi. Juga Yeyan. Seorang murid Sekte Wensin. Yeyan. Juga seorang si kecil imut. Si kecil imut. Hei, si kecil imut ini benar-benar pandai pamer ya. Kata-katanya selalu terdengar dalam. Apa? Kalian hanya akan menonton si kecil imut pamer di sini? Kaum yang benar tidak ada orang lain lagi? Apa itu kelompok yang benar? Dan apa itu kelompok jahat? Menjadi orang seperti apa? Tidak ditentukan sejak lahir sama sekali. Itu tergantung pada pilihanmu sendiri. Lepaskan pisau jagal. Berbalik, dan kau akan menemukan jalan benar yang luas.
Apa yang dibicarakan si kecil imut ini? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Betapa tajam mulutnya, si kecil imut. Kau pikir kau layak mengajari kami? Kukira kau menyalakan lampu di toilet, mencari kotoran. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan, Tuan Guili, ilmu pemakan iblis. Dia benar-benar tahu ilmu pemakan iblis. Gerakan ini, bahkan 3 tetua bersama-sama tidak bisa menanganinya. Hanya pemimpin aliansi yang bisa melawannya. Kamu, si manis, turunlah cepat-cepat. Serangan ini pasti akan membunuhmu. Yezi, kamu tidak bisa menghalangi ini. Turun sekarang. Kenapa dia begitu tenang? Mungkinkah dia punya cara untuk melawannya? Tuan Gerbang, cepat suruh Yezi turun. Aku percaya pada Yezi. Gila. Semua orang gila. Si manis. Sekarang kamu harus berlutut dan bersujud padaku. Mungkin jika aku senang, aku akan mengampuni nyawamu. Ilmu pemakan iblis ini, bukanlah sesuatu yang bisa kamu tahan sendirian. Ilmu pemakan iblis, tingkat ketiga. Apakah itu sekuat itu? Sombong. Mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Siapa dia sebenarnya? Yezi, pria ini adalah iblis dari lembah kejahatan. Tolong basmi dia sampai ke akar, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Kebencian melahirkan kebencian? Kapan berakhirnya? Senior, pria ini adalah iblis dari lembah kejahatan. Saya mohon, senior, basmi dia sampai ke akar, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Kapan kebencian akan berakhir? Aku telah menghancurkan dasar ilmu iblisnya. Dalam 3 tahun, dia akan menjadi manusia biasa. Nada bicara itu persis seperti pemimpin aliansi waktu itu, pasti sama. Mungkinkah kau adalah pemimpin aliansi? Kau pemimpin aliansi Hauki? Ling Er, apa yang kau katakan? Pemimpin aliansi kita? Mana mungkin dia orang bodoh? Master Zuo, kapan dia bergabung dengan Sekte Wenshin? Sang Suci, aku khawatir kau akan kecewa. Yezi bergabung dengan Sekte Wenshin 5 tahun lalu. Dia bukan pemimpin aliansimu. Tapi Ling Er, pemimpin aliansi kita sangat agung. Dia tidak mungkin. Aku tahu hatimu milik pemimpin aliansi. Kau merindukannya bertahun-tahun, tapi kau tidak bisa sembarangan memilih orang dan menyebutnya pemimpin aliansi. Elder, Xiaolinger, Sun Yunfeng, kalian gagal mendapatkan teknik telapak Buddha. Tapi kalian masih berlama-lama di sini, terlibat dengan lembah kejahatan. Sungguh memalukan. Elder, aku? Energi dalammu telah lumpuh. Siapa yang melakukan ini? Aku. Pemimpin aliansi. Tetua Sun, apakah dia benar-benar pemimpinnya? Dengan kultivasi pemimpin, setidaknya butuh 40 tahun latihan keras. Anak ini kelihatannya baru lebih dari 20. Dia tidak mungkin pemimpin. Dia hanya memiliki postur yang mirip. Itu saja. Kupikir kami akhirnya menemukan pemimpin. Pemimpin sudah lama hilang. Iblis Wuili akan bangkit. Apa yang akan kita lakukan? Ling Er. Kalian berdua tidak berguna. Dikalahkan oleh orang seperti bukan siapa-siapa. Sungguh memalukan. Kau telah membawa malu bagi aliansi Hauki. tetua. Orang ini tidak biasa. Dia hanya menggunakan satu telapak dan memukul mundur iblis terbesar ketiga dari lembah jahat, Kang Yu. Betapa luar biasanya dia. Lagi pula, dia mungkin hanya beruntung. Dia hampir tidak menang satu pertukaran melawan Kang Yu. Bahkan jika dia benar-benar melakukannya dengan keterampilan mengalahkan Kang Yu. Jadi apa? Aliansi Hauki kita baru saja memusnahkan ratusan murid dari lembah jahat dan lebih dari selusin sekta yang tidak mengikuti perintah. Dia hanya mengalahkan satu Kang Yu.
Itu bukan apa-apa. Apa? Apakah kau juga tertarik membunuh? Aku bisa membuat pengecualian dan merekrutmu ke dalam aliansi Hauki. Kau akan bertugas di bawahku sebagai preman. Kau berani membantai yang tak bersalah? Apakah kau lupa? 3 tahun lalu, di dasar lembah, prinsip pendirian aliansi Hauki. Sekte-sekte yang menolak mematuhi perintah adalah pengkhianat jalan kebenaran. Adapun lembah kejahatan, mereka semua pantas mati. Bagaimana itu bisa disebut membunuh orang tak bersalah? Jika jalan kebenaran tidak memiliki toleransi, apa bedanya dengan lembah kejahatan? Berani kamu? Kamu pikir kamu siapa? Berani kau mengajarku? Pemimpin aliansi sudah bertapa selama bertahun-tahun. Siapa yang bisa menghentikanku sekarang? Begitu aku kalahkan Xuan King dan Lin Xiangyi, hancurkan mereka, aku, Sun King, akan menjadi yang teratas, di atas semua orang. Setelah aku meratakan lembah kejahatan, siapa yang bisa berkata apa-apa tentang aku? Elder Sun ternyata memiliki ambisi sebesar itu. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia menjadikan aliansi kebenaran menjadi kacau balau. Jadi akhir-akhir ini, aliansi kebenaran telah melakukan semua perbuatan jahat itu, jadi itu semua ulah Sun King. Di bawah kepemimpinan Sun King, aliansi kebenaran telah menjadi kekuatan yang lebih jahat dari lembah kejahatan. Elder Sun, tujuan awal aliansi kebenaran kita adalah untuk menegakkan keadilan. Jika kau berbalik sekarang dan berhenti berbuat jahat, masih belum terlambat. Lembek hati perempuan. Apa yang kau tahu? Mereka yang mati hanyalah orang bodoh yang tidak bisa membaca situasi. Seperti kata pepatah, 1 jenderal berhasil, 10.000 tulang dikorbankan. Begitu sekteku menyatukan dunia, dunia akan mengerti niat baikku. Kau telah kehilangan hati kesatria. Kau telah jatuh ke jalan gelap. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Orang tidak berarti sepertimu juga berani memberiku pelajaran? Apa kau pikir kau dewa perang? Atau pemimpin aliansi kebenaran kita? Konyol. Ini. Energi internal ini. Kamu adalah Raja Neraka Hidup. Raja Neraka Hidup. Bagaimana mungkin? Itu, iblis kejam yang membunuh tanpa berkedip. Waktu aku kecil, aku menyaksikan pertarungan berdarah. Saat itu, Raja Neraka Hidup menggunakan kekuatan batin merah darah seperti ini. Dia. Bagaimana mungkin dia Raja Neraka Hidup? Raja Neraka Hidup ternyata adalah adik kecil kita. Konon 5 tahun lalu, Raja Neraka Hidup menghilang dan pensiun dari dunia persilatan, lembah kejahatan. Bangkit berkuasa karena itu. Dan Yezi kebetulan bergabung dengan Sekte Wenxin 5 tahun lalu. An, mulai sekarang, ini adalah adik laki-lakimu. Jangan abaikan dia. Kalau dia marah, aku tidak bisa menghentikannya. Tidak bisa menghentikannya, tidak bisa. Halo, adik kecil. Namaku Zuo An. Yezi. Ayah mungkin sudah tahu identitas Yezi. Tapi orang yang mengaduk-aduk badai berdarah di dunia persilatan, Raja Neraka Hidup, kenapa dia rela tinggal di Sekte Wenxin sebagai murid biasa? Ini, Raja. Raja Neraka Hidup bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Guili, keberadaan yang lebih mengerikan. Kakak kedua, kalau memang dia, hari ini kita mungkin mati di sini. Yezi, kamu. Apakah kamu benar-benar Raja Neraka Hidup? Benar. Aku adalah Raja Neraka Hidup. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam ini. Mulai hari ini, aku bukan lagi anggota Sekte Wenxin. Yezi. PH, dia benar-benar mencari masalah. Sesepuh Sun, Raja Neraka Hidup, telah meninggalkan Sekte Wenxin. Tak akan ada yang melindunginya, dia sendirian dan lemah. Mari kita bergabung dan bunuh dia. Baik dan jahat tidak pernah hidup berdampingan. Aliansi Hauki kami tidak akan bergaul dengan orang sepertimu. Benar, mimpi apa itu? Itu sebenarnya ide bagus. Raja Neraka Hidup telah melakukan banyak perbuatan jahat. Jika kita biarkan dia pergi hidup-hidup, siapa tahu dia akan kembali mencari masalah. Aliansi Hauki kami saat ini memegang kekuasaan tunggal. Sebaiknya kita bersekutu dengan lembah jahat dan habisi dia di sini. Tentu saja tidak. Sesepuh Sun,
Kamu mengkhianati jalan kebenaran. Diam. Kamu berpikiran pendek. Bagaimana mungkin kamu mengerti rencana besarku? Jika kalian ingin bertarung, ayo bertarung. Bahkan jika aliansi Hauki kalian bersekutu dengan lembah jahat, lalu kenapa? Aku bisa menghadapi kalian semua sendirian. Yezi, dulu kamu adalah adik junior kami, kamu akan selalu menjadi adik junior kami. Mundur. Kakak senior akan melindungimu. Yezi, apakah kamu Raja Neraka hidup atau tidak? Yang aku tahu, kamu adalah Yezi. Kamu adalah saudara kami. Lalu kenapa jika dia Raja Neraka hidup, Sekte Wengsin kita tidak pernah takut masalah? Ini adalah seperti apa sekte yang benar. Seharusnya terlihat. Kalian dari Sekte Wenshin, jangan mencari mati. Serahkan Raja Neraka. Hidup sekarang. Atau kami tidak akan sopan. Tetua Sun. Yezi sudah bertahun-tahun bersama sekte kita. Dia berubah dari jahat menjadi baik. Dia mengubah caranya. Kenapa kau harus menghancurkannya? Apa peduliku dia berubah atau tidak? Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menantang aliansi Hauran sebagai sekte teratas di dunia persilatan. Kau memutarbalikkan kebenaran. Kurasa kau hanya menggunakan panji kebenaran untuk menguasai dunia persilatan. Bagaimana jika aku memang ingin menguasainya? Berkat pendiri, aku berada di posisiku sekarang. Dia sudah hilang bertahun-tahun. Mungkin sudah mati sekarang. Sekarang aku, Sun King, adalah masa depan aliansi Hauran. Sun King, kau berani. An-An, tenangkan nadimu. Hahaha. Selama bertahun-tahun, aliansi Hauran telah, atas nama memerangi lembah kejahatan, merampas ilmu persilatan dari semua sekte. Sekarang, aku telah menguasai teknik pamungkas. Siapa yang bisa menghentikanku? Sekte Wenshin melindungi Raja Neraka hidup. Kejahatan mereka tak termaafkan. Hari ini aku memerintahkan pemusnahan mereka. Manual Telapak Buddha. Aliansi Hauran bersedia membaginya dengan lembah kejahatan. Tetua Sun, situasi ini bukan yang diinginkan pemimpin aliansi. Dengan bertindak seperti ini, kau mengkhianati prinsip pendiri aliansi adil. Haha, mulai hari ini, aku mencabut gelar putra suci darimu. Siapa peduli dengan gelar putra suci itu? Aku, Sun Yunfeng, mulai hari ini, membelot dari aliansi adil. Sun King, kau telah mengkhianati jalan kebenaran. Xiao Linger dengan ini membelot dari aliansi adil. Dua orang ini benar-benar bisa diajar. Baik, kalian semua melawanku. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Maaf, aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Yezi, kau jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku percaya jika ayahku masih di sini, dia juga akan membuat pilihan yang sama. Tuan Zuo, mengapa Anda tahu aku adalah iblis hidup dan masih menerimaku? Di mataku, kau bukan iblis hidup, melainkan seorang anak, dirusak oleh sekumpulan bajingan. Apa yang kau tidak ditentukan sejak lahir, melainkan pilihanmu sendiri. Meskipun kau tidak berasal dari sini, masa lalumu tidak menentukan hidupmu. Tapi aku telah membunuh terlalu banyak dan membuat terlalu banyak musuh. Aku khawatir tinggal di sini akan mendatangkan masalah bagimu. Jika mereka ingin bertarung, biarkan mereka bertarung. Sekte Wenshin kita tidak pernah takut konflik dan juga tidak mencari masalah. Kau bisa berlatih di sini dengan tenang. Jika suatu hari ada yang datang untuk balas dendam, Sekte Wenshin kita akan melindungimu dari mereka. Yezi, terima kasih telah menyembuhkan lukaku. Aku hampir pulih sepenuhnya. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Dia adalah orang dari dulu, pria berjas hujan jerami. Dia adalah aliansi Hauki pemimpinnya. Kamu siapa?
Dulu aku juga bertanya-tanya. Tapi sekarang aku mengerti. Aku adalah Living Yama. Aku juga pemimpin aliansi Hauki. Dan murid dari Sekte Wenshin. Dan orang bodoh. Semua jawaban itu benar. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar pemimpin aliansi Hauki. Living Yama ternyata adalah pemimpinnya. Omong kosong. Living Yama ini berani menyesatkan orang di sini. Meniru pemimpin kita. Ini puncak absurditas. Jadi bagaimana kalau aku memang? Bagaimana kalau aku bukan? Aku mengajarimu bukan karena aku pemimpin Hauki. Tapi karena rasa keadilanku tidak akan pernah mengizinkanku membiarkanmu membakar, membunuh, dan merampok. Berbuat kejahatan. Tidak tahu malu. Kamu, Living Yama, telah melakukan lebih banyak kejahatan daripada aku, jika tidak sebanyak. Kamu pikir bisa menggurui aku? Dulu, aku tidak punya pilihan. Tapi sekarang, aku ingin menjadi orang baik. Orang baik? Kenapa kamu tidak turun dan tanya mereka yang klannya kamu musnahkan? Apakah mereka setuju? Kamu menjadi orang baik? Dosa yang telah aku lakukan, akan aku tebus sendiri. Tapi jika kamu, seperti aku, bersedia kembali, memperbaiki pikiran dan watakmu, aku akan memaafkan kesalahanmu di masa lalu. Iblis haus darah berpura-pura munafik. Mati. Ini, gerakan ini. Ilmu bela diriku telah lumpuh. Kamu benar-benar pemimpinnya. Sun King, Anda telah mengkhianati prinsip pendiri aliansi Hauki, membantai orang yang tidak bersalah, membawa kekacauan ke dunia persilatan. Hari ini, sebagai pemimpin aliansi Hauki, saya mengusirmu dari aliansi Hauki. Bagus. Sun King ini seharusnya sudah lama diusir. Pemimpin aliansi. Dia benar-benar pemimpin aliansi? Bukankah dia yang selama ini aku sukai diam-diam? Dia benar-benar pemimpin aliansi. Selamat datang pemimpin aliansi. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Aku adalah masa depan aliansi Hauki. Masa depan. Dia adalah orang yang lebih tua darimu. Lebih tua? Aku? Kau memukulku? Pergi? Apakah pemimpin aliansiku mengatakan kau boleh pergi? Pemimpin aliansi, ampuni aku. Ampuni aku, pemimpin aliansi. Di mana Guili? Tuan Hantuli, dia. Mo Feng diam. Diam. Apakah pemimpin aliansi kita mengizinkanmu bicara? Hati-hati, dia akan menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan. Aku bilang padamu. Aku sudah bilang Tuan Hantuli akan keluar dari pengasingan di punggung Bukit Angin Hitam dalam 7 hari. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Bisakah kita pergi sekarang? Kamu pikir bisa pergi semudah itu? Kami rela melumpuhkan ilmu bela diri kami sendiri, dan memohon pengampunan pemimpin aliansi. Terima kasih, pemimpin aliansi. Terima kasih, pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi perkasa. Aliansi Hauki terselamatkan. Rakyat dunia terselamatkan. Pemimpin gerbang tua akhirnya mengerti siapa aku. Baik itu malaikat maut atau pemimpin aliansi Hauki. Saya akan memimpin Sekte Wenshin dan aliansi Hauki untuk menghancurkan lembah orang jahat sepenuhnya. Pemimpin, sudah waktunya berangkat. Saya bersedia mengikuti pemimpin dan menegakkan keadilan. Tidak akan memarahiku lagi, pemimpin, tolong berhenti menggodaku. Saya hanya tidak tahu identitas Anda saat itu. Kamu tidak sepenuhnya tanpa harapan. Karena kamu mundur dari tepi jurang dan sadar tepat waktu, aku akan memberimu hadiah. Energi internal saya telah pulih. Untuk benar-benar bisa memulihkan Dantian yang hancur secara instan. Keterampilan seperti itu benar-benar menakutkan. Seni bela dirinya lumpuh. Hanya saja mereka ditekan oleh energi internal saya. Sekarang aku hanya mencabut penekanannya. Begitu? Tidak ada waktu untuk dibuang. Ayo, pergi segera. Kembali ke aliansi Hauki. Yezi,
Kami akan pergi denganmu. Tanpa kami siapa yang akan merawatmu? Hahaha. Pemimpin aliansi, ada yang salah. Ada masalah di aliansi Hauki, situasinya kritis. Ayo pergi. Kami kembali ke aliansi Hauki sekarang. Lepaskan. Bagaimana mungkin? Saat aku meninggalkan aliansi Hauki tidak seperti ini. Berhenti. Kemari. Siapa yang memberimu perintah untuk memeras rakyat? Itu adalah keputusan para tetua. Mengapa? Aliansi Hauki tidak kekurangan uang. Semakin banyak uang, semakin aman kita dari Gui Li. Kamu tidak tahu apa-apa. Urus urusanmu sendiri. Kamu? Hei. Ikut aku ke aliansi Hauki. Aku akan memperbaiki semuanya. Bagaimanapun. Siapa di sana? Apakah Undangan? Undangan apa? Kenapa aku tidak tahu? Kita perlu undangan untuk masuk ke aliansi Hauki? Tentu saja itu kartu masuk. 100 tael per orang. Tidak punya uang, pergi. Bajingan. Aku perlu undangan untuk pulang ke rumahku sendiri? Kau tahu siapa aku? Mencoba merayu aku? Kamu tidak layak. Aku adalah putra suci. Oh ho ho ho. Putra suci palsu lagi ya? Uang bisa masuk. Tidak punya uang, keluar. Kalau kau terus bicara omong kosong, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Dah. Hei, kamu. Tenang. Kau bahkan tidak mengenali putra suci, kalian bukan murid aliansi Hauki. Serang. Mundur. Salam, pemimpin aliansi. Siapa di sana? Hei, ini aku. Kamu mengaku adalah pemimpin aliansi Hauki. Benar. Aku memang pemimpin aliansi Hauki. Kau cari aku. Apa yang kamu mau? Tujuan aliansi Hauki adalah melindungi yang lemah dan melawan yang kuat, demi kesejahteraan semua orang. Jika kamu adalah pemimpin yang sebenarnya, bagaimana bisa kau biarkan murid-muridmu merampas kekayaan rakyat? Apa maksudmu? Apakah kamu meragukan pemimpin kami adalah penipu? Benar atau salah? Kalian tahu di dalam hati. Pemimpin kami baru di sini 3 hari, dan dia membantu 2 tetua berlatih, sangat meningkatkan ilmu bela diri mereka, menembus ke level baru. Keterampilan seperti itu, coba kamu palsukan itu. Tidak perlu buang kata-kata dengan mereka. Lemparkan mereka semua keluar. Hei, tidak. Kenapa kalian mendengarkan dia? Dia hanya pemimpin palsu, seorang penipu. Apa? Berani sekali kamu. Kamu berani menghinaku? Jika Anda pemimpin sejati, bagaimana bisa Anda biarkan kota Hauki menjadi begitu kacau? Tepat sekali. Sebelum kami pergi, semuanya baik-baik saja. Hanya dalam 3 hari, kota ini sudah hancur berantakan. Tadi, di luar aula, beberapa pengawal terang-terangan meminta suap dari kami. Aliansi Hauki kita bertujuan memberantas kejahatan. Bagaimana bisa kita jatuh serendah ini? Semuanya, apa kalian sudah lupa? Saat kita bergabung dengan aliansi Hauki, sumpah apa yang kita ucapkan? Memberantas kejahatan. Peduli pada rakyat. Memberantas kejahatan. Peduli pada rakyat. Sekarang, rakyat di kota ini, di bawah kekuasaan aliansi Hauki, hidup dalam penderitaan. Aliansi Hauki seperti ini, dengan lembah kejahatan yang Anda bicarakan, apa bedanya? Semuanya, aliansi Hauki sekarang sudah kacau balau. Ini bertentangan dengan sumpah kita. Sepenuhnya. Saya dan Sang Suci bersedia memimpin kalian semua untuk meluruskan keadaan. Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Sekelompok orang tak tahu terima kasih. Apa kau lupa? Siapa yang mengajarimu ilmu bela diri?
Siapa yang memberimu makan? Sejak aliansi Hauki didirikan, selalu seperti ini memperlakukan murid-muridnya. Hei, jangan-jangan kau ingin mengambil semua kredit untuk dirimu sendiri? Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau yang mengacaukan aliansi Hauki dan mencelakai warga kota? Hahaha. Benar. Semua ini adalah perbuatanku. Kau? Jadi akhirnya kau mengaku, ya? Kenapa tidak kau turun ke sini dan mengaku? Kalian semua salah paham pada pemimpin aliansi. Memusnahkan lembah jahat membutuhkan dana besar. Jumlah yang tak terhitung. Pemimpin aliansi harus dengan berat hati mengorbankan warga kota dan menanggung kesalahan untuk menyelamatkan seluruh rakyat di dunia. Ini salahku. Aku telah mengecewakan rakyat kota Hauki. Tapi aku tidak pernah mengecewakan rakyat dunia, berjalan di dunia ini, dan aku, Lin, memiliki hati nurani yang bersih. Kami telah bersalah pada pemimpin aliansi. Mulai sekarang, kami akan selalu mengikuti pimpinanmu. Palsu sekali. Mereka semua berusaha memecah belah. Saudara-saudara, tangkap mereka. Siap. Sekelompok orang bodoh. Menangkap pencuri, tangkap dulu pemimpinnya. Aku akan menjatuhkanmu duluan, kamu palsu. Kalau pemimpin aliansi asli mau menjatuhkanku, silakan. Tapi kenapa pemimpin aliansi palsu ini yang bisa mengalahkanku? Pantas saja pemimpin aliansi. Sungguh berwibawa. Berwibawa. Aneh. Ilmu bela diri orang ini membawa aura lembah kejahatan. Sayang, dia hanya menggunakan satu jurus. Aku harus mengujinya lagi. Seseorang tadi bukannya melompat tinggi sekali. Sekarang, kenapa kau dijatuhkan seperti anjing? Hahaha. Kamu? Pemimpin aliansi palsu ini memang punya beberapa trik. Kalau nanti kita benar-benar bertarung, semua hati-hati. Cukup. Sandiwara ini harus diakhiri sekarang. Menyerahlah dengan patuh. Agar nanti tidak menderita. Mimpilah. Saya pikir kamu menolak bersulang hanya untuk minum hukuman. Saudara-saudara, serbu. Orang di atas panggung itu palsu. Dia adalah pemimpin aliansi Hauyi kita yang sebenarnya. Apa? Dia menahan kekuatannya. Tapi kinya mengalir seperti naga. Mungkinkah dia sudah mencapai puncak penguasaan? Tidak. Seseorang yang sekuat ini tidak akan luput dari perhatian. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Aneh. Aura dari lembah jahat tiba-tiba menghilang. Dia? Seorang pemula. Apakah dia cukup tua untuk menyamar sebagai pemimpin aliansi Hauki? Menurutku, dia hanya mencari keuntungan di saat kacau, mencari celah. Jangan menilai buku dari sampulnya. Kemampuan Ye Yan jangan diremehkan. Benar. Kekuatan Ye Yan di Sekte Wensin kita sudah dia tunjukkan. Dia benar-benar layak disebut jenius bela diri. Ye Yan tidak lain adalah pemimpin aliansi Hauki. Kalian semua terlibat bersama. Tentu saja kalian saling memuji. Tapi mereka adalah Santo dan Santa. Kata-kata mereka seharusnya bisa dipercaya. Dan aku adalah kakak seniormu. Mereka bisa dipercaya, tapi aku tidak. Kusarankan kau berhenti bermain tipu muslihat. Cukup. Kalau begitu, aku sendiri akan menguji kemampuan sejatimu. Ini benar-benar aura lembah jahat. Kau pemimpin aliansi Hauki? Bagaimana mungkin, pemimpin? Dikalahkan oleh seorang pemuda kampungan, hanya dalam satu pukulan? Hehehe, aku bilang padamu. Jika bukan karena kakak Ye menahan diri, palsu di panggung itu sudah lama dilenyapkan. Semuanya, kalian semua melihat itu, orang di panggung itu. Bahkan tidak bisa melawan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan seorang pemimpin, dia palsu. Kalian mengikuti orang palsu ini,
Berapa banyak hal bodoh yang telah kalian lakukan? Berapa banyak orang tak berdosa yang telah terluka? Ini, kalian lebih tahu dariku. Di saat seperti ini, apakah kalian masih tidak mau sadar? Kami. Jangan khawatir. Selama kita bekerja sama untuk mengusir penjahat yang merugikan rakyat ini dari aliansi Hauki, semuanya masih bisa diselamatkan. Baiklah. Kami bersedia mengikuti perintah Putra Suci dan Putri Suci. Pada titik ini, kau harus mengakui kesalahanmu dan menerima hukuman mati. Ini telapak Buddha. Mustahil. Mustahil. Kabar buruk. Kabar buruk. Tetua Sun King dibunuh oleh iblis lembah jahat. Dia terbunuh. Kaulah yang membunuh Tetua Sun King. Jangan takut. Santai saja. Aku akan membelamu. Ini Ye Yan. Dia bersekongkol dengan lembah jahat. Dia melumpuhkan ilmu bela diri Tetua Sun King. Dan dia sengaja melepaskan setangan setan dari lembah jahat. Dia, setangan. Apa? Hei, kau. Biarkan dia bicara. Bahkan persekutuan Hauki kita, Putra Suci dan Putri Suci, semua telah terpesona oleh Ye Yan dan membelot dari sekte dan bersekongkol dengan lembah jahat bersamanya. Oh, pantasan kau ingin meniru pemimpin persekutuan Hauki. Ternyata, orang-orang yang sebenarnya telah menyakiti persekutuan Hauki kita adalah kalian semua. Semuanya, tolong tenang. Apa yang dia katakan sama sekali bukan kebenaran. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, apakah kau yang melumpuhkan ilmu bela diri Tetua Sun King? Apakah kau yang melepaskan setan dari lembah jahat? Aku. Kalian semua dengar itu? Putra Suci dan Putri Suci telah menjadi antek-anteknya, dan mereka juga melepaskan setangan setan lembah jahat. Jadi dia adalah agen lembah jahat, dikirim untuk menghancurkan persekutuan Hauki kita. Para iblis dari lembah jahat harus dibunuh semua. Semuanya, jangan tertipu. Semua omongannya bohong. Benar. Semua ini Sun King yang ingin menggunakan aliansi Hauki untuk menyatukan dunia persilatan dan bergabung dengan lembah jahat melawan kita. Itulah sebabnya Ye Yan turun tangan untuk menekannya. Saudara Sun, sesepuh aliansi Hauki kita, seorang yang berbudi luhur dan terhormat. Beraninya kau memfitnahnya tanpa bukti. Fitnah? Sun King ambisius dan licik. Dia hampir membunuh kita semua. Orang rendahan seperti dia tidak perlu kita jebak. Kau? Sun King ambisius. Dia sendiri yang mengendalikan aliansi Hauki. Untuk menyatukan dunia persilatan, dia membunuh orang tak berdosa. Jadi aku menggunakan aturan aliansi dan melumpuhkan ilmu persilatannya. Saudara Sun mungkin telah melakukan banyak kesalahan, tapi untuk aliansi Hauki, dia telah berjasa besar. Kau seharusnya membawanya kembali untuk diadili, bukan main hakim sendiri. Kau adalah orang yang mengacaukan aliansi Hauki kita, biang keladinya, pemimpin aliansi benar. Kau sangat kejam pada saudara Sun. Jika kami murid biasa melakukan kesalahan kecil, apakah kau akan mengeksekusi kami di tempat? Semuanya, jangan gugup. Ye Yan bukan orang yang membunuh orang tak bersalah. Ini semua karena Sun King menimbulkannya pada dirinya sendiri. Itu tidak akan memengaruhi kalian. Tidak. Orang kejam seperti itu tidak boleh tinggal di aliansi Hauki. Benar? Saudara-saudara, demi masa depan kita, demi aliansi Hauki, mari lawan mereka. Berhenti. Para sesepuh, akhirnya kalian keluar dari pengasingan. Sekarang, aliansi Hauki diserang oleh para penjahat dari lembah jahat tepat di depan pintu kita. Mohon, para sesepuh, bantu kami. Apa? Matanya, wajahnya sangat mirip. Para sesepuh, mereka adalah penjahat dari lembah jahat, Yun Feng, Kamu, Linger. Kalian semua. Para sesepuh,
Masalahnya tidak seperti yang dia katakan. Benar, kami tidak pernah bersekongkol dengan lembah jahat. Dan, orang di atas itu, dia bukan pemimpin yang sebenarnya. Yunfeng, ini bukan main-main. Tepat sekali. Ini menyangkut fondasi aliansi Hauki kita. Tanpa bukti, kamu tidak bisa mempertanyakan pemimpin. Para sesepuh, Ye Yan adalah pemimpin sejati aliansi Hauki. Dia memang mirip dengannya, tetapi pemimpin memiliki kemampuan puluhan tahun. Dia tidak mungkin semudah itu. Para sesepuh, Ye Yan mengangkat tangannya dan melumpuhkan ilmu bela diri sesepuh Sun King. Jika dia bukan pemimpin, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Apa? Kamu bilang dengan satu gerakan, dia melumpuhkan ilmu bela diri Sun King? Omong kosong. Murid yang datang melapor mengatakan, jelas kau bersekongkol dengan lembah jahat dan bekerja sama untuk mencelakai tetua Sun. Para tetua, terobosan dalam pengasingan ini, jangan lupa siapa yang berjasa. Jika kau ingin terus maju, maka berhentilah ragu-ragu. Jalan kultivasi membutuhkan langkah mantap jika kau mengandalkan bantuan orang lain. Lebih baik kau lumpuhkan sendiri ilmu persilatanmu. Bodoh. Kau telah tertipu oleh Sun King selama bertahun-tahun, belum cukup. Dan sekarang, kau masih dipermainkan oleh pemimpin palsu, aku pikir. Posisi kalian sebagai tetua sebaiknya ditinggalkan saja. Aku telah berkultivasi keras sepanjang hidupku, tetapi tidak pernah menemukan jalan yang benar dengan bantuan orang lain. Aku hampir tidak meningkatkan kultivasiku sedikit. Aku benar-benar malu. Bergabung dengan aliansi Hauki adalah untuk menyelamatkan rakyat dunia. Tapi aku karena mengejar secara berlebihan, kehilangan niat awalku, seharusnya tidak begini. Pahlawan muda. Selanjutnya, apa perintahmu? Kenapa kau bertanya padanya? Akulah pemimpin sejati aliansi Hauki. Kau bahkan tidak bisa menerima satu gerakan dari kakak Yeku, dan kau masih berani berpura-pura menjadi pemimpin di sini? Aku tidak tahan. Karena kau bersikeras mengganggu hati orang, maka aku harus mengirimmu ke surga barat. Tidak baik. Telapak tangan ini sangat jahat. Awas. Pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi? Aura jahatnya keluar. Jadi ternyata kau dikirim oleh lembah jahat. Sekarang, aku akan membongkar sifat aslimu. Figur ini, tingkat kultivasi ini. Mungkinkah ini benar-benar pemimpin aliansi? Bukankah kau tadi hanya membual? Sekarang kau seperti anjing mati. Bagus, sangat bagus. Sekarang, aku akan membunuhmu. Serangan telapak tangan ini memiliki 30 tahun kultivasi. Bisakah kau menahannya? Ini bukan teknik dari aliansi adil kita. Itu gerakan khas Guili, bentuk pertama dari seni iblis pemakan jiwa. Orang ini sebenarnya adalah iblis dari lembah jahat. Hidupmu milikku. Kakak Ye, apa kamu baik-baik saja? Mau istirahat sebentar? Sebelum dia mati, cepat ikat dia. Tuan muda, boleh saya bertanya, apakah Anda pernah ke dasar lembah? Dulu, saya mendesak semua sekte besar untuk mengesampingkan perbedaan sektarian mereka dan membentuk aliansi kebajikan untuk melawan lembah kejahatan. Sekarang, Sun King sudah mati. Kalian berdua, kalian harus menghidupkan kembali aliansi kebajikan. Memikul tanggung jawab besar menyelamatkan dunia. Bawahan Anda, Xuan King. Bawahan Anda, Lin Xiangyi, memberi hormat kepada pemimpin aliansi. Apa yang kalian tunggu? Cepat ikuti dua tetua untuk memberi hormat kepada pemimpin aliansi bersama-sama. Kami memberi hormat kepada pemimpin aliansi. Bicara. Di mana Guili? Katakan sendiri. Atau, aku yang akan mengatakannya untukmu. Bicara. Aku akan mengatakan semuanya. Dulu, kamu tidak mengejar Guili, dan setelah membentuk Hauki Alliance, kamu menghilang. Jadi dia berpikir kamu pasti terluka parah.
Jadi dia mengirimku untuk menyusup ke Hawkeye Alliance, untuk mengacaukan Hawkeye Alliance, dan juga untuk memaksamu muncul. Guili ini benar-benar tidak tahu malu, selalu berpikir untuk mencelakai. Mas Ye, apa yang harus kita lakukan? Guili licik dan berbahaya. Kita perlu memikirkan rencana yang aman. Ling Er. Ling Er. Ling Er. Kakak Xuan King. Bukankah kamu ahli dalam senjata rahasia? Lihat apakah kamu bisa menyelamatkan Ling Er. Bukan soal senjata rahasia. Racun yang mengenai dia dibuat sendiri oleh Guili. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Yezi, berhenti. Yezi. Ling Er. Ling Er. Yezi. Pemimpin aliansi. Keahlian iblis pencuri jiwa saya akhirnya aku kuasai. Tuanku, aku berhasil dalam misiku. Aku telah melenyapkan pemimpin aliansi Hawkeye. Baik. Besok pagi, kumpulkan pasukan kita. Dan ikuti aku menyerang aliansi Hawkeye. Ya, tuanku. Aku akan membuat tanah suci itu mengalir dengan darah. Mari bertanya pada pintu hati. Ia memiliki teknik kultivasi dual yin yang. Itu bisa menyelamatkan Ye. Kamu berjaga di sini untuk kami. Ye terluka karena aku. Aku tidak bisa hanya diam saja. Oke. Ye. 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 Kakak Ye, kau sangat bodoh. Mengapa kau menyelamatkan Ling Er? Dulu Ling Er tidak punya siapa-siapa, mengembara di padang gurun. Sampai aku bertemu aliansi pahlawan yang kau dirikan, barulah aku punya tempat untuk pulang. Kau memberiku harapan dan masa depan. Ling Er akan menyimpanmu selamanya di dalam hatinya. Yezi, kita tumbuh bersama sejak kecil. Bukan saudara-saudara, tapi lebih dekat dari keluarga. Sejak ayah pergi, kau dan para murid menjadi dukungan terbesarku, daun gugur kembali ke akar. Aku pasti akan membawa jenazahmu kembali ke Sekte Wensin. Dan menguburmu di samping ayah. Kakak Ye. Dulu aku gegabah dan kasar. Kau mengajariku untuk bersikap tenang. Tenanglah, aku, Sun Yunfeng, pasti akan melanjutkan kehendakmu. Membangun kembali aliansi pahlawan, dan melindungi rakyat di dunia ini. Sayang sekali pahlawan muda ini. Jika dia punya 1 tahun lagi, dunia akan damai selamanya. Pemimpin aliansi adalah pria yang sangat berbudi luhur. Kami pasti akan mengikuti jejaknya. Hahaha. Xuan King, Lin Xiangyi, lama tidak bertemu. Guili, beraninya kau menerobos masuk ke aliansi pahlawan kami? Apa kau tidak takut ditindas lagi selama 3 tahun? Waktu yang tepat. Aku akan membalaskan dendam kakak Ye sekarang.
Semut. Tidak baik. Ilmu iblis, pemakan jiwa, telah mencapai puncaknya. 3 tahun yang lalu, kami bisa menghancurkanmu. Sekarang kami bisa masih melakukannya. Hancurkan aku. Kamu? Biarkan aku memberimu saran. Selagi aku dalam suasana hati yang baik, hancurkan kultivasimu sendiri. Bersujud dan mohon padaku. Mungkin, aku akan mengampuni nyawamu. Berani kamu, Guili, berani bicara omong kosong di sekte Haukiku. Aku akan menjatuhkanmu sekarang, rasakan ini. Jari pedang yang mengesankan. Hahaha, sayang sekali. Itu adalah terakhir kali kamu menggunakannya. Ucapkan selamat tinggal pada jari pedangmu. Tetua Lin. Oh, tidak. Kekuatannya sudah jauh melampaui milikku. Hanya pemimpin aliansi yang masih hidup sekarang yang bisa menaklukkannya. Sayang sekali. Guili, jangan sombong begitu. Aku, Xiao Linga. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Hahaha. Hanya seniman bela diri. Baru mulai gadis kecil? Dan aku. Kamu menolak bersulang, jadi terimalah hukumannya. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tua Xuan Qinglin, ayo pergi bersama. Baik. Kalian bodoh yang gegabah. Sudah kubilang, jika kalian mau melumpuhkan seni bela diri kalian sendiri, berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan menyelamatkan nyawa kalian. Kesabaran tuan kita Guili semakin menipis. Kalian sebaiknya berpikir hati-hati. Ini kesempatan terakhir kalian. Ambil atau tinggalkan. Aku berjanji pada kakak Ye akan menghidupkan kembali aliansi Hauki dan menyelamatkan rakyat dunia. Memohon belas kasihan padamu, mana mungkin. Benar, lanjutkan wasiat Yezi dan membantai kalian sampai orang terakhir. Apa yang kau lakukan? Jangan gugup. Aku hanya akan membuatmu menderita sedikit. Jarum penusuk hati ini tidak beracun, jadi kalian tidak akan mati. Tapi kalian akan merasa di seluruh tubuh kalian seperti ribuan semut menggigit kalian. Hahaha. Biarkan mereka pergi. Xuan King, aku sudah memberimu kesempatan. Kau tidak berguna. Karena kau bersikeras melawanku, maka akan kukabulkan permintaanmu. Awas. Tidak. Tetua Lin, Kami para kultivator tidak akan pernah tunduk pada lembah jahat. Kalian semut menyedihkan. Sulit sekali dibunuh. Karena kalian semua berebut mati. Maka aku tidak akan menahan diri. Seni iblis pemakan jiwa, bentuk pertama. Tetua Lin. Tetua Lin. Tetua Lin. Berani melawan Tuan Guili? Sekarang? Mati? Guili, aku ingin kau mati. Tidak bisa diperbaiki. Aku akan mengantarmu pergi. Beristirahatlah dengan tenang. Guili, waktumu habis. Ketua. Ketua. Kakak Ye, hebat. Kau masih hidup. Yezi, kau dari mana saja? Kami semua mengira kau sudah mati. Guili licik. Untuk memancing musuh, aku harus berpura-pura mati. Ketua Ye, senang kau selamat. Kakak Ye? Oh, iya. Bajingan itu membunuh Tetua Lin. Kau harus membalaskan dendamnya. Aku tak pernah menyangka 3 tahun lalu aku mengampuni nyawamu akan menyebabkan bencana seperti hari ini. 3 tahun lalu, kau mengampuni nyawaku. Oh, jadi kau yang bertopeng. Pemimpin aliansi Hauki, kau tidak mati?
Sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu? Mengapa? Seni iblis pemakan jiwa milikku sudah kumasteri. Bagaimana mungkin masih tidak sebanding dengan milikmu? Jalan seni bela diri tidak ada habisnya. Di luar Mahayana, masih banyak ruang untuk perbaikan. Obsesimu terlalu dalam. Itulah mengapa kau tidak bisa memahaminya. Apa? Aku tidak percaya. Tuan, aku budakmu. Ya, kau tidak bisa membunuh kami. Bagaimana mungkin aku membunuh kalian? Aku hanya ingin menjadikan kalian menjadi nutrisi untuk memasuki alam transendensi. Nutrisi, hahaha. Sekarang, akhirnya aku kumpulkan nutrisi terakhir untuk ilmu iblis pemakan jiwa. Aku berhasil memasuki alam transenden. Sekarang lihat bagaimana kau bisa melawanku. Ku dengar saat ilmu iblis pemakan jiwa dikuasai, seseorang bisa terbang ke langit dan menyelam ke bumi. Dan sekarang dia sudah mencapai alam transenden, mungkin bahkan setara dengan dewa. Ilmu iblis pemakan jiwa. Bentuk ketiga. 100 hantu malam. Kakak Ye, hati-hati. Sepertinya kau hanya banyak bicara tanpa aksi. Bentuk kelima dari ilmu iblis. Pemakan jiwa. Semua hantu dan iblis. Kakak Ye. Yezi, Kakak Ye. Pemimpin aliansi, kau adalah harapan kami. Jangan khawatirkan kami. Pergilah dari sini sekarang. Kakak Ye, cepat pergi. Aku akan menahan mereka. Yezi, pergi sekarang. Kakak Ye, cepat pergi. Aku benar-benar merasakan rasa kekeluargaan dari mereka. Kali ini, biarkan aku melindungi kalian semua. Pemandangan yang mengharukan. Kalau begitu biarkan aku mengirimmu. Langsung ke neraka. Seni pemakan jiwa tertinggi. Ratapan 10.000 hantu. Mereka semua harus mati. Kau membuatku kaget. Kukira kau sudah menguasai seni tertinggi. Tebakanmu benar. Kenapa? Tidak. Kenapa padamu tidak ada sedikit pun aura bela diri sama sekali? Keadaan kesempurnaan sejati adalah kembali ke kesederhanaan. Guili. Akui dan terima hukumannya. Tidak, kenapa? Kenapa kau jelas sebelumnya bersamaku? Adalah jenis pembunuh yang sama iblis pembunuh yang membunuh tanpa menumpahkan darah. Tapi sekarang, bagaimana bisa kau tiba-tiba memahami esensi sejati dari seni bela diri sementara aku? Kenapa aku tak bisa memahaminya? Karena aku meletakkan pedangku. Dan rela berperan sebagai orang bodoh selama 3 tahun untuk membersihkan darah di tanganku. Tapi kau tidak bisa melepaskannya. Itulah perbedaan antara kita. Apa? Bodoh? Hahaha, bodoh. Aku juga bisa menjadi bodoh. Begitukah? Kakak, bermainlah denganku. Kakak, ayo main peta umpet. Ya? Kakak, Kakak Ye, apa ini benar-benar baik-baik saja? Aku berjanji pada guru tua aku tidak akan membunuh.
Jadi aku menggunakan kekuatan batinku untuk menyegel pikirannya. Jika dia berubah menjadi baik, dia akan menembus segel. Jika tidak, dia akan menjadi bodoh seumur hidup. Sudah berakhir. Guru tua, aku beruntung bisa menerima ajaranmu. Mereka membantuku berubah dan memulai baru. Sekarang lembah kejahatan sudah lenyap. Dunia persilatan damai. Ini memenuhi salah satu keinginanmu. Mulai sekarang, aku juga akan mengingat nasihatmu dan terus menegakkan keadilan.